Halo teman-teman YouTube-nya Mika, kita ketemu lagi di episode yang baru. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana perjalanan kita mencapai mimpi. Bagaimana sih Kak Mika supaya kita bisa mencapai mimpi apapun yang kita inginkan, target apapun yang sudah kita buat, dan kita bisa berhasil sampai di tempat tujuan. Ada 4 kunci yang akan dibagi, jangan sampai ketinggalan dan saksikan videonya. Halo teman-teman YouTube-nya Mika, kita ketemu lagi di topik atau episode yang baru. Teman-teman, hari ini kita akan coba bahas ringan ya, membahas tentang bagaimana sih Kak Mika supaya semua mimpi kita sudah menentukan mimpi, kita sudah menentukan target. Aku pengen mencapai ini Kak Mika, aku punya mimpi ini Kak Mika. Bagaimana supaya saya bisa sukses, bisa sampai di mimpi atau target itu. Bahkan kita nggak sampai di satu kalimat yang paling banyak terjadi adalah kita sudah menyerah sebelum kita selesai bermimpi. Atau kita sudah menyerah sebelum kita mengeksekusi mimpi. Ini yang paling banyak terjadi, teman-teman bermimpi, teman-teman menentukan target, tapi belum melakukan teman-teman sudah runtuh. Atau baru melakukan teman-teman juga sudah runtuh. Nah teman-teman, topik kita kali ini, kita akan membahas tentang 4 kunci supaya target atau mimpi kita bisa tercapai sesuai apa yang kita rencanakan. Yuk langsung aja yang kita mulai ya teman-teman ya. Ada 4 kunci teman-teman yang menjadi langkah bagaimana kita secara strategik bisa mencapai mimpi atau target itu. Ini adalah kunci yang juga saya terapkan dalam kehidupan pribadi. Waktu saya pengen sekolah, waktu itu pengen sekolah S3 dengan bekerja, saya terapkan 4 kunci ini. Waktu saya ingin sukses berkarir, saya terapkan 4 kunci ini. Waktu saya memulai karir saya sebagai psikolog, seorang psikolog profesional, saya juga terapkan 4 kunci ini. Apa aja sih Kak Mika 4 kuncinya? Langsung kita ceritakan atau kita sharing bareng-bareng. Kita bertumbuh dan belajar bareng-bareng ya teman-teman. Kunci pertama adalah, dan ini saya benar-benar menjadi kekuatan saya, menjadi hal yang saya pegang. Kunci pertama adalah andalkan Tuhan. Nah, saya percaya keyakinan apapun mengajarkan sesuatu yang baik, hal yang baik. Teman-teman gunakan kekuatan itu. Kekuatan secara vertikal, kekuatan pada Tuhan kita, kekuatan untuk kita berharap. Teman-teman ketika sudah menentukan target, sudah menentukan mimpi, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti bercerita dengan Tuhan. Karena ada kita selalu ketika mendengarkan tips dan trik, kita selalu berbicara tentang yang sifatnya teknis, sifatnya manusia, sifatnya kemampuan kita untuk mempersiapkan diri. Ya benar, itu perlu dipersiapkan. Tapi ada satu kekuatan yang luar biasa yang berasal dari Tuhan yang diberikan kepada kita sehingga kita yakin untuk melangkah atau melalui setiap tantangan yang ada di depan kita. Kunci pertama dan mendasar apapun keyakinan kita ya teman-teman ya, andalkan Tuhan. Berbicara, berdoa, selalu berharap, dan lihatlah apapun yang kita rencanakan akan menjadi sesuatu yang indah pada waktunya. Jadi pesan saya yang pertama adalah, kunci pertamanya adalah andalkan Tuhan. Karena dari situ sesuatu yang mustahil akan menjadi tidak mustahil. Sesuatu yang itu terlihat tidak mungkin akan menjadi mungkin. Kenapa? Karena kita meletakkan Tuhan sebagai pemimpin, sebagai seseorang yang ada di depan kita. Tidak hanya di depan, tapi yang ada di dalam kita. Tidak hanya yang ada di dalam kita, tapi yang seluruhnya menaungi kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita akan merasa tenang dan merasa yakin pada apapun yang kita lakukan. Nomor 1. Nomor 2 teman-teman, kunci gimana supaya kita bisa yakin dan sukses sampai di target atau mimpi yang telah kita tentukan. Nomor 2 adalah well prepare. Well prepare ini kunci yang luar biasa. Bagaimana teman-teman sudah menentukan target, bagaimana teman-teman sudah menentukan mimpi. Setelah itu ya gimana, apa yang dilakukan? Ya udah Kak Mika, aku hanya bermimpi, aku hanya menentukan target. Lihat teman-teman, ketika kita bermimpi, itu hanya akan menjadi mimpi saja ketika kita tidak pernah menurunkannya di dalam strategi.
Karena strategi inilah yang akan memampukan kita untuk menjalaninya step demi step. Step demi step, anak tangga demi anak tangga. Bahkan yang akan membuat kita tahu pada masa depan apa yang harus kita persiapkan, pada masa depan apa terbaik yang bisa kita lakukan. Walaupun kita nggak ada yang pernah tahu masa depan itu seperti apa. Karena kita tidak tahu masa depan itu seperti apa, maka analisa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Lalu rencanakan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Lalu lakukan strategi itu dengan cara yang terbaik yang bisa kita lakukan. Maka kita akan menjadi lebih yakin pada setiap langkah kita. Kata kunci well prepare adalah kemampuan teman-teman menganalisa kondisi di masa depan dibandingkan dengan kemampuan yang ada pada kita hari ini, dan kemudian teman-teman memasukkannya di dalam program tindak lanjut atau program praktis yang teman-teman bisa lakukan dari dalam diri untuk berekspresi di luar. Berekspresi ini termasuk dalam perencanaan. Apa aja perencanaan itu? Kemampuan diri saya, analisa situasi di masa depan, apa yang saya masih belum mumpuni atau masih kurang dari persyaratan itu, apa yang harus saya penuhi, apa yang harus saya pelajari, semuanya masuk di situ. Yang kita sebut dengan well prepare. Nomor 2. Nomor 3 teman-teman. Kunci nomor 3 adalah komitmen. Mungkin teman-teman bosan dengar saya ketika berbagi selalu bicara komitmen. Tapi teman-teman, ini merupakan kunci-kunci yang benar-benar sangat mendasar yang bisa membuat hidup saya pribadi itu benar-benar bergerak, benar-benar mengikuti sesuai blueprint, benar-benar mengikuti sesuai apa yang saya targetkan dan saya mimpikan. Kuncinya adalah komitmen. Apa sih maksudnya Kak Mika komitmen? Komitmen itu adalah keputusan di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita, di dalam diri kita. Belum jadi tindakan, belum. Komitmen adalah keputusan yang ada di dalam diri kita untuk kita memutuskan akan melakukan sesuatu. Untuk kita memutuskan, belum melakukan. Tapi kita mengambil keputusan di dalam diri bahwa, hei pikiran, kita akan lakukan ini. Hei perasaan, kelola perasaan kita akan lakukan ini. Dan komitmen itu akan outputnya akan berubah menjadi tindakan yang positif dan produktif. Itu ya teman-teman ya. Nomor 3 adalah komitmen. Komitmen yang akan membuat teman-teman punya tekad bulat. Komitmen akan membuat teman-teman punya tekad bulat. Tekad bulat untuk apa Kak Mika? Untuk tetap melakukan itu yang terbaik dan untuk mencapai mimpi itu, untuk mencapai target itu, apapun yang teman-teman sudah tulis. Karena komitmen ini adalah desire. Komitmen ini adalah kerinduan dari dalam. Komitmen ini adalah bahan bakar. Bahan bakar yang akan selalu mengisi semangat dan motivasi teman-teman untuk fokus pada pencapaian mimpi atau target itu. Jadi nomor 3 kata kuncinya adalah komitmen. Apapun rencana teman-teman, kalau komitmennya kuat, dibangun di fondasi yang benar, maka komitmen ini akan membuat teman-teman tidak putus-putus, tidak bosan-bosan untuk melakukan atau mencapai apa yang teman-teman inginkan. Oke, nomor 4 yang terakhir teman-teman. Kata kuncinya supaya kita bisa sukses dan kita bisa sampai pada target atau mimpi apapun yang kita bangun. Kunci keempat adalah konsisten. Nah, saya mau cerita sedikit detail pada konsisten ini. Konsisten inilah yang membuat teman-teman akan melakukan terus-menerus secara periodik, secara interval, secara timetable-nya dari yang teman-teman punya tadi yang dari planning, teman-teman setia melakukannya. Kebanyakan beberapa dari kita ketika kita punya target, ketika kita punya mimpi, aku punya mimpi ini Kak Mika, aku punya target ini Kak Mika. Oke, kita lakukan besoknya bagaimana? Besoknya bagaimana lagi? Aduh capek Kak Mika, aku nggak kuat dengan rutinitas itu. Sehingga kita menyerah bahkan sebelum konsistensi itu terbentuk. Nah ini kata kuncinya. Kata kunci untuk supaya kita bisa konsisten. Yang pertama adalah perencanaan yang matang, yang di nomor 2 tadi. Yang kedua adalah komitmen yang kita ambil, yang kita bentuk di dalam diri kita. Dan ini adalah kunci ketiganya untuk bisa melakukan konsisten. Bangun lingkungan positif untuk mendukung teman-teman. Yang saya selalu bilang dengan positive support group. Teman-teman ketika berjalan sendiri, teman-teman akan merasa sendirian dan teman-teman akan merasa berjuang sendiri. Dan ketika menemukan masalah atau tantangan di depan dan teman-teman terjatuh, teman-teman tidak ada yang akan mengangkat.
Nah, ini adalah kata kunci konsisten. Bangun positive support group itu. Cari orang-orang yang punya mimpi yang sama, target yang sama. Cari komunitas itu. Tidak harus di tempat kerja, teman-teman. Bisa jadi keluarga adalah kekuatan yang paling mendasar. Bisa jadi tidak hanya keluarga, tidak hanya tempat kerja, tapi komunitas-komunitas lainnya yang positif, yang teman-teman bisa masuk di dalamnya dan teman-teman bisa membangun semangat yang sama. Singkat cerita ini teman-teman, saya bisa kuliah dan kerja saat itu, S3 waktu itu, S3 dan kerja saat itu, jika saya tanpa komunitas positif yang mendukung dengan mimpi yang sama, dengan target yang sama, bahkan dengan situasi yang sama, mereka juga lagi kerja, mereka juga lagi kuliah, maka saya tidak akan bisa menyelesaikan kuliah saya saat itu. Karena banyak sekali yang sifatnya tekanan psikologis, banyak sekali juga tekanan fisik karena jaraknya cukup jauh untuk belajar. Tapi karena saya punya lingkungan, saya punya istri saya yang luar biasa, yang saya banggakan, yang selalu menguatkan saya ketika terjatuh. Saya punya lingkungan tempat kerja yang sangat mendukung, sehingga itu menjadi kekuatan buat saya. Dan yang terakhir, saya punya teman-teman yang sama-sama berjuang. Konsistensi, kata kuncinya adalah satu, ketika kita punya perencanaan yang matang, maka kita bisa menjadi konsisten karena kita tahu arah kemana kita akan pergi. Dua, ketika kita punya komitmen yang kuat. Komitmen yang kuat ini lekat dengan aspek motivasi. Apa maksudnya aspek motivasi? Kita bisa memvisualisasikan dengan jelas apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita gapai. Kalau kita bisa melihat target atau mimpi itu dengan jelas, dengan clear, dengan jernih, maka kita akan muncul aspek motivasi untuk kita bisa sampai di sini. Nah, masalahnya adalah ketika kita tidak bisa melihat secara jernih apa yang kita inginkan pada target atau mimpi itu, maka itu akan sangat sulit untuk kita bisa melakukan konsistensi. Itu saja teman-teman, 4 kata kunci sukses atau 4 kunci sukses untuk teman-teman bisa mencapai mimpi atau target apapun yang diinginkan. Pesan saya, jangan menyerah bagi teman-teman yang sedang membuat mimpi, yang sedang merancang mimpi, atau yang bahkan saat ini bermimpi. Lakukan yang terbaik dalam mimpi teman-teman, sebesar apapun mimpi teman-teman. Cuman kata kuncinya, semakin besar, teman-teman potong-potongnya juga semakin banyak. Artinya perjalanannya juga semakin panjang. Proses tidak mengkhianati hasil. Maka teman-teman harus percaya, mimpi sebesar apapun harus dipotong-potong dan harus berproses menikmati, dan gambarkan secara detail apa yang ingin kita capai, sehingga itu menjadi motivasi bagi kita. Outputnya apa Kak Mika? Komitmen akan lahir dalam diri kita. Jangan menyerah, terus bermimpi, menentukan target, dan jangan lupa mengeksekusi. Karena mengeksekusi adalah cara paling efektif untuk mengetahui apakah kita sampai kepada mimpi kita, ya atau tidak. Dan itu akan membuat teman-teman lebih semangat hari ke hari. Itu aja teman-teman, terima kasih yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa masih pandemi, gunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan jangan lupa juga menjaga pikiran kita. Karena dari pikiran kita bisa menjadi sehat atau sakit. Itu aja teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya. See you guys!